Hari ini saya mau share firman Tuhan ya dari Lukas pasal yang ke-15 ya, Lukas pasal yang ke-15 ya. Saya renungkan apa yang mau saya share malam hari ini ya. Dan hari ini saya digerakkan untuk menyampaikan di dalam Lukas pasal yang ke-15 ya. Ini adalah sebuah perumpamaan yang sudah sering kita dengarkan, perumpamaan yang tidak asing lagi buat kita, Bapak Ibu Saudara, ya. Uh, Perumpamaan yang sudah kita sering dengarkan, tapi saya ingin membagikannya buat kita, ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali, ya, bergabung, ya, saya akan menjelaskan firman Tuhan ini. Sekalipun ini mungkin firman Tuhan yang sudah sering kita dengarkan, tapi saya percaya setiap kali kita baca firman Tuhan, ada kebenaran yang Tuhan akan nyatakan buat setiap kita. Judulnya adalah perumpamaan tentang domba yang hilang. Lukas pasal 15. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahu dengan gembira, dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat di sini perumpamaan yang, tapi kalau saya mau kasih judulnya lebih tepat, ini sebenarnya perumpamaan tentang seorang gembala yang kehilangan domba. Dari mana kita bisa bilang seperti itu ya? Nah, kita lihat di ayat 4 dikatakan, siapakah di antara kamu yang punya 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Yang pertama, yang pergi cari siapa? Yang pergi cari itu adalah gembalanya, ya. Ini bicara tentang Tuhan. Domba itu terhilang. Nah, gembala itu adalah Tuhan Yesus, ya. Nah, kemudian dikatakan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Ya. Nah, saya ingin bilang gini, ini adalah cerita tentang pertobatan, inilah kisah tentang pertobatan, Saudara. Kalau kita lihat tadi dikatakan inilah kisah tentang pertobatan. Nah, kalau kita lihat domba itu menggambarkan kehidupan manusia, kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang seringkali kita menjauh dari Tuhan. Ya, seringkali kita menjauh dari Tuhan. Ya, domba itu tersesat, domba itu terhilang. Ini bicara tentang anak-anak Tuhan yang seringkali menjauh dari Tuhan. Nah, tapi firman Tuhan berkata bahwa ya Tuhan itu ya tidak pernah menjauh dari manusia. Dikatakan bahwa apa yang domba itu lakukan? Domba itu terhilang. Ya, yang meninggalkan 99 ekor domba siapa? Itu gembala. Kemudian apa? Dikatakan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya. Yang meletakkan di atas bahunya siapa? Itu juga gembala, Saudara. Dan kemudian kalau tiba di rumah, ya, dan yang bersukacita dengan tetangga-tetangganya siapa? Itu juga gembala. Saudara, saya mau tanya, apa yang dilakukan oleh domba itu? Domba itu tidak lakukan apa-apa. Domba itu hanya membiarkan dirinya ditemukan oleh sang gembala. Nah, Saudara, saya ingin kita belajar tentang arti pertobatan di sini. Pertobatan sebenarnya bukan usaha manusia untuk menemukan Tuhan. Pertobatan adalah mana ya respon kita terhadap usaha Tuhan menemukan kita, Saudara. Bagian kita hanya membiarkan diri kita ditemukan. Saudara, apa yang gembala itu lakukan? Gembala itu lambang daripada Tuhan Yesus sebagai gembala agung kita. Nah, kalau kita lihat gembala itu dia akan tinggalkan yang 99 ekor.
Dan kemudian kalau Yesus menemukan, ia meletakkan di atas bahunya. Saudara, ada satu gambaran yang indah ketika Tuhan meletakkan di atas bahunya. Saudara tahu, ya di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan dia taruh kita di atas dua bahunya, shoulders. Ya. Nah, saudara tahu, di dalam Perjanjian Lama, Firman Tuhan berkata bahwa Mesias itu lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Satu bahu, cuma shoulder. Jadi saudara bayangkan, untuk mengatur lambang pemerintahan atas dunia, atas alam semesta, atas semua ciptaan itu Tuhan hanya butuh satu. Tapi untuk memikul saudara dan saya, Firman Tuhan pakai dua bahu. Jadi dengan kata lain saudara, Tuhan mau bilang bahwa hidup kita ini jauh lebih berharga dari seluruh alam semesta. Hidup kita satu orang ini saudara, hidup kita. Saya pernah merenungkan saudara, dan kemudian saya dapatkan sebuah pengertian begini. Hidup kita ini, satu hidup kita, itu jauh lebih berharga dari seluruh dunia alam semesta, ciptaan yang ada, itu kalau dijumlahkan saudara, dan itu bisa kita ketemu satu nilai, satu nilai, itu masih kalah dengan harga diri dari setiap kita. Saudara bayangkan, Tuhan menaruh kita di atas dua bahunya. Jadi saya mau bilang sama saudara, kalau malam hari ini saudara ada yang putus asa, merasa diri saudara tidak berharga, merasa diri saudara kecil, saudara merasa minder dalam diri saudara, merasa saudara orang yang tidak diperhatikan, tidak disayang. Saya mau bilang sama saudara bahwa hidup saudara itu jauh lebih mahal nilainya dari seisi dunia ini ada saudara. Amin. Jadi jangan pernah sia-siakan diri saudara, jangan pernah minder dan merasa diri saudara itu tidak ada harganya. Karena nilai diri kita, saudara tahu nilai diri kita seberapa harganya? Sama dengan nilai Yesus saudara. Saudara bisa bayangkan, Firman Tuhan berkata untuk saudara, Yesus dia tidak korbankan malaikat saudara. Untuk saudara dia tidak korbankan malaikat, dia korbankan Yesus untuk menebus hidup saudara. Dan dia tidak mengorbankan malaikat, dia tidak korbankan yang lain, dia korbankan dirinya sendiri. Dengan kata lain, diri saudara itu nilainya sama dengan dia. Amin saudara. Nah, kita bisa melihat betapa nilai kita sungguh mahal, tapi Tuhan itu sungguh luar biasa. Dia mau datang menjemput kita, dia datang untuk mengambil kita. Pertobatan itu bukan usaha kita menemukan Tuhan. Pertobatan itu adalah usaha Tuhan menemukan manusia. Bagian kita adalah meresponi saudara, membiarkan diri kita ditemukan oleh Tuhan. Nah saudara, perumpamaan yang kedua yaitu tentang apa? Tentang dirham yang hilang. Nah saudara, tadi yang pertama itu perumpamaan tentang domba yang hilang, itu bicara tentang pribadi Tuhan Yesus sebagai gembala. Nah, yang kedua tentang dirham yang hilang, di sini katakan atau perempuan manakah yang punya 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabatnya dan tangga-tangga serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku sebab dirhamku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Nah saudara, ini bicara tentang dirham yang hilang. Sekali lagi, dirham itu tidak buat apa-apa. Dirham itu hanya biarkan dia ditemukan oleh sang wanita, perempuan. Ini juga menggambarkan pribadi Allah yang kedua, yaitu Roh Kudus, saudara. Nah, jadi Tuhan Yesus memberikan perumpamaan itu lengkap, saudara. Yang pertama tentang pribadi dia sebagai Yesus, Tuhan, dan sebagai anak. Kemudian yang kedua ini sebagai wanita, ini digambarkan Roh Kudus. Dan yang ketiga, satu perumpamaan ini, saudara, saya akan bahas ini lebih detail, saudara. Nah, saudara, ini perumpamaan tentang anak yang hilang. Tapi sekali lagi, kalau saya mau kasih judul, sebenarnya ini lebih cocok dikasih judul bukan perumpamaan tentang anak yang hilang, tapi perumpamaan tentang seorang bapak yang kehilangan anaknya. Seorang bapak yang kehilangan anaknya. Nah, nanti kita akan lihat, saudara. Ini bicara tentang hati bapak. Bapak yang kehilangan anaknya, saudara. Nah, saya akan bahas ini. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa berikanlah kepadaku
bagian harta milik kita menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Nah, saudara, ini ada dua anak, ya, yang bungsu minta sama bapaknya, "Bapak, berikanlah harta warisanku. Aku mau pergi ke negeri yang jauh." Ya, dan saudara, bapaknya kemudian apa? Bapaknya membagi-bagikan di antara mereka. Dengan kata lain bahwa bukan saja yang bungsu yang dapat, tapi juga yang sulung juga sudah dapat harta warisannya. Jadi ini orang tuanya belum meninggal, saudara, tapi yang bungsu sudah pergi dan bungsu sudah ambil, yang sulung juga sudah ambil, saudara. Nah, kemudian beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat, saudara. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi, tapi tidak ada seorang pun yang memberikan itu kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tapi aku di sini mati kelaparan." Saudara, ini gambarkan tentang anak ini pergi ke negeri yang jauh, dia berfoya-foya, ya, sehingga hartanya habis, saudara. Ya, kemudian apa yang terjadi? Dia kelaparan, kemudian dia mau makan, tidak bisa makan. Akhirnya dia jaga kandang babi dan akhirnya dia makan makanan babi, tapi tidak bisa makan juga. Saudara, bayangkan kalau hidup kita jauh dari Tuhan. Hidup kita itu ada sebuah kekeringan, ada sebuah penderitaan, saudara. Jadi penderitaan itu sebenarnya bukan sesuatu yang kita cari, saudara. Penderitaan itu adalah ketika kita jauh dari Tuhan. Saudara, saya mau kasih tahu gini, Tuhan itu tidak pernah jauh dari kita, saudara. Ya, Tuhan itu tidak pernah jauh dari kita. Tapi kalau kita menjauh dari Tuhan, kita tidak merasakan Tuhan, kita tidak menyadari Tuhan dalam hidup ini, saudara, hidup kita akan ada penderitaan, saudara. Hidup kita ada dalam sebuah kesengsaraan, saudara. Ya, ini bukan bicara hanya soal finansial. Ada orang mungkin hartanya banyak, tapi hidupnya ngalamin sebuah kekeringan dalam kehidupannya. Hidupnya ngalamin sebuah kejenuhan dalam kehidupan dia, stres, dia tidak lagi bisa merasakan Tuhan dalam kehidupannya. Nah, saudara, hari-hari ini, saudara, kita perlu terus bangun kesadaran akan Tuhan dalam hidup ini, apalagi di saat situasi seperti ini, saudara. Nah, kemudian apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Firman Tuhan katakan, dia sadar di rumah bapaknya ada banyak makanan yang berlimpah, ya. Nah, tapi kemudian dibilang ini, "Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepada dia, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ya. Nah, Bapak Saudara, kalau kita baca kisah ini, di mana kita temukan bahwa anak ini bertobat, Saudara? Di mana kita temukan bahwa anak ini bertobat? Apakah ketika dia mulai menyadari bahwa di rumah bapaknya di situ ada banyak makanan? Ya. Atau kapan dia mulai bertobat? Saudara, kalau kita baca kisah ini, ya, memang kelihatannya dia mulai ambil langkah pulang. Tetapi ambil langkah pulang dengan sebuah cara pandang yang masih keliru terhadap bapaknya. Apa yang dia bilang? Dia bilang, "Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapa dan berkata kepada dia, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa." Itu tidak salah, itu benar memang. Tetapi aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara, ya, jadi dia pikir bapaknya itu mengasihi dia sebagai anak, itu dia bisa buat untuk bapaknya. Jadi kalau dia gagal, dia udah habiskan harta bapaknya. Dan dia berkata, "Karena aku gagal, Bapak, angkatlah aku jadi budaknya Bapak. Angkatlah aku jadi orang suruhannya Bapak." Nah, saudara, ini sebuah cara pandang yang keliru terhadap Tuhan. Nah, ini juga seringkali cara pandang yang keliru dalam hidup kita sebagai anak-anak. Nah, saudara,
Jadi anak ini belum bertobat, saudara, sekalipun dia udah melangkah pulang. Nah, saya sering kali bilang ini, pertobatan itu bukan sekedar penyesalan. Dari mana saya bilang gitu? Yudas bertobat. Yudas tidak bertobat, saudara. Yudas menyesal. Sorry, saya lalat. Yudas tidak bertobat, tapi dia menyesal atas perbuatannya. Ya, kalau saudara baca, setelah dia menjual Yesus, dan kemudian apa? Firman Tuhan katakan dia menyesal, dia nangis. Dia buang itu uang yang dia dapat. Tapi firman Tuhan berkata, dia bunuh diri. Waktu dia bunuh diri, sebenarnya dia sedang menunjukkan bahwa dia mau bayar kesalahannya itu dengan kekuatannya sendiri. Nah, saudara, itu bukan pertobatan. Pertobatan bukan sekedar penyesalan. Pertobatan itu bukan sekedar penyesalan, saudara. Banyak kali kita mau melayani Tuhan, banyak kali kita mau ikut Tuhan karena kita mau bayar hutang. Aduh Tuhan, saya dulu buat salah banyak sama Tuhan. Sekarang saya mau bayar hutang-hutang saya sama Tuhan. Saya mau bayar kesalahan saya sama Tuhan. Saudara, saya mau bilang, kita tidak pernah bisa membayar kegagalan kita dan kesalahan kita. Dosa-dosa kita tidak pernah cukup untuk membayarnya kepada Tuhan. Kita tidak mampu untuk bayar itu, saudara. Kalau kita hidup, ada orang-orang yang merasa terhukum sepanjang hidupnya. Dia tidak pernah bisa membayar. Dia selalu berusaha bayar kegagalannya, kesalahannya dalam ikut Tuhan. Orang itu akan tersiksa, saudara, karena memiliki cara pandang yang salah terhadap Tuhan. Nah, kapan anak itu bertobat, saudara? Firman Tuhan berkata, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Haleluya, ini luar biasa, saudara. Lalu tergeraklah hati ayahnya oleh belas kasihan. Saya mau bilang, ini hati Bapak kita buat kita. Ini adalah hati Bapak kita buat kita. Saudara, bukan saudara yang lebih rindu sama Tuhan. Ya, dia adalah Bapa yang lebih merindukan saudara dan saya. Dia adalah Bapa yang lebih merindukan hidup saudara dan saya. Saudara, kerinduan kita sama dia tidak pernah bisa dibandingkan dengan kerinduannya sama hidup kita. Dia selalu merindukan kita. Dia selalu menantikan kita. Dia selalu pengen menyatakan dirinya sama kita. Amin, saudara. Nah, dan firman Tuhan katakan, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata mencium dia ini di sini adalah mencium di leher, saudara. Fell on his neck. Kalau saudara mencari ada jenis ciuman ini, saudara. Kalau saudara ketemu ada ciuman di leher ini, ada beberapa kali dalam Alkitab itu adalah ciuman dalam keluarga, saudara. Ya, ada hubungan antara bapak anak atau kakak adik. Satu kali, saudara, ya, Yakub itu juga ketakutan. Waktu dia habis tipu kakaknya, dia lari kan? Saudara ingat kisah itu? Yakub tipu Esau, dia lari, kemudian dia pergi ke rumah Laban, akhirnya dapat istri, dapat anak. Dan kemudian tiba waktunya dia kembali, dia lari lagi dari Laban. Waktu dia lari lagi dari Laban, dia mau ketemu sama kakaknya kembali Esau, tapi hatinya dipenuhi dengan ketakutan. Aduh, nanti kakakku ini akan bunuh aku. Akhirnya dia bikin strategi, dia suruh keluarganya maju dulu, dia terakhir, dia merangkak, saudara. Saudara tahu apa yang Esau lakukan? Esau datang dan mencium Yakub di leher. Jadi ciuman di leher itu melambangkan ciuman keluarga. Ya, satu kali lagi Yusuf ketemu dengan saudara-saudaranya waktu Yusuf udah jadi raja, dia dikhianati. Kemudian singkat cerita, Yusuf dari penjara dia naik menjadi raja, orang nomor 2 di Mesir. Saudara-saudaranya datang dan akhirnya mereka ketakutan karena mereka tahu itu Yusuf, ya. Tapi Yusuf akhirnya cium di leher. Nah, saudara tahu, ciuman di leher itu adalah ciuman bapak anak, kakak adik. Jadi waktu anak itu datang sama bapaknya dengan pemikiran, aku mau jadi budak papaku, aku mau jadi orang upahan bapakku. Ya, seringkali pertobatan kita itu seperti itu. Aku menyesal atas dosa-dosaku, aku mau jadi upahan dari Bapa. Saudara tahu, upah itu artinya kita menempatkan diri kita sebagai hamba. Saudara, saya mau kasih tahu sebuah kebenaran. Siapapun saudara yang sedang nonton malam hari ini. Kalau saudara adalah orang percaya, saudara bukan hamba. Saudara adalah anak. Ya, status kita itu bukan hamba. Status kita adalah anak. Tapi kita memiliki hati untuk melayani sebagai hamba.
Tapi kita adalah anak-anak Bapa di sorga yang dicintai tanpa syarat. Amin saudara. Ya, kalau kita menempatkan diri kita sebagai hamba, waduh, saudara sedih saudara. Makanya seringkali kita bilang ada hamba Tuhan ya yang mau khotbah di gereja kepada anak-anak Tuhan. Berarti yang khotbah itu pembantunya Tuhan kepada anaknya Tuhan. Saudara, salah sebenarnya. Kita harus tempatkan diri kita sebagai anak Tuhan. Identitas itu cuma satu, anak. Tapi anak yang mau jadi murid, anak yang mau melayani sebagai hamba, anak yang mau menjadi sahabat bapaknya, ya. Nah, saudara, ini kita mesti paham ini. Ini kita mesti mengerti ini, saudara, supaya kita tidak salah paham terhadap Tuhan. Nah, anak itu sempat salah paham terhadap Tuhan, tapi akhirnya bapaknya datang mencium dia, dan anak itu sempat berkata, kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap Bapa, terhadap sorga, terhadap Bapa, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Jadi, saudara, pertobatan anak bungsu itu di mana? Pertobatan anak bungsu itu bukan ketika dia berjalan pulang ke rumah. Pertobatan anak bungsu itu adalah ketika dia menyadari hati bapaknya terhadap dia. Ya, saya tadi bilang pertobatan itu bukan sekedar menyesal. Pertobatan itu bukan sekedar menyesal, saudara. Saya tadi bilang Yudas menyesal, tapi dia tidak bertobat, dia bunuh diri. Beda dengan Petrus. Petrus itu tidak dikatakan dia menyesal. Dosa Yudas sama dosa Petrus mana lebih besar? Dua-duanya besar. Yang satu menyangkal Yesus, yang Yudas menjual Yesus. Petrus lebih jahat lagi, saudara. Dia menyangkal Yesus 3 kali. Yesus pernah bilang, barang siapa yang menyangkal aku di hadapan manusia, aku akan menyangkal dia di hadapan Bapa. Saudara, kira-kira Petrus kehilangan keselamatannya tidak? Ini Yesus sendiri yang bilang loh, saudara. Makanya kita harus baca firman itu, jangan salah paham, saudara. Kita mesti mengerti. Petrus dia melanggar firman Tuhan, tidak kenal Yesus. Firman Tuhan tidak bilang bahwa dia menyesal, tapi firman Tuhan bilang dia datang pada Yesus. Dia tahu hati Tuhan terhadap dia. Nah, saudara, pertobatan itu bukan sekedar menyesal, nangis-nangis, keluar semua air mata. Tapi pertobatan itu adalah ketika kita mengenal hati Bapa terhadap hidup kita. Apa hati Bapa terhadap hidup kita? Dia selalu bilang kita anaknya. Dia selalu bilang siapa kita dalam dia. Dia selalu punya kerinduan untuk selalu mencintai hidup kita. Jadi saudara, jangan pernah meragukan ya identitas saudara sebagai anak di dalam Kristus. Bahkan ketika engkau gagal sekalipun. Saya pernah dengar seorang pengkhotbah, seorang pendeta besar yang bilang, ya, kalau statusmu, ya, jangan gampang-gampang bilang kau adalah anak kalau engkau tidak bisa buktikan melalui perbuatanmu. Saudara, saya mau bilang gini, saudara. Ini pernyataan yang salah, saudara. Anak itu bukan ditentukan dari perbuatannya. Anak itu dihasilkan dari kelahiran. Ya, anak kita. Kalau saya sebagai bapak, anak kita. Dia anak tapi dia bisa buat salah. Dia anak tapi dia bisa keliru, saudara. Dia bisa gagal. Tetapi dia tidak pernah berubah statusnya sebagai anak. Dia tidak perlu membuktikan bahwa dia adalah anak saya melalui perbuatannya. Dia menjadi anak saya bukan karena perbuatannya, tapi karena kelahiran. Demikian pula kita menjadi anak Bapa. Itu juga bukan karena apa yang kita buat, tapi oleh karena apa yang Yesus kerjakan melalui kelahiran. Tapi semakin kita sadar bahwa kita adalah anak, semakin kita sadar kita adalah anak Bapa, itu yang membuat kita bisa berbuat sesuatu yang menyenangkan hati Bapa. Jangan dibalik, saudara. Jangan dibalik, saudara. Ya. Nah, saya ingin bawa kita lebih lagi, saudara. Ayat berikutnya dikatakan, kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa. Nah, ayat itu berkata pada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, cincin dan sepatu. Ada 3. Jubah, cincin, dan sepatu. 3 hal ini ada maknanya, saudara. Waktu Yesus bilang ada jubah. Jubah itu bicara tentang status. Ya, kebenaran. Jubah kebenaran. Jubah kebenaran. Dia diingatkan kembali siapa dirinya.
Tadinya dia lupa identitasnya. Dia lupa dia menjadi budak, dia mau jadi hamba. Tapi bapaknya pakaikan dia jubah. Ini berbicara mengenai bapaknya ingatkan lagi dirinya siapa dia dalam Tuhan, ya. Nah, kemudian cincin ini bicara otoritas. Pada zaman dahulu cincin itu dipakai untuk sebagai meterai, saudara. Bahwa cincin raja itu berbicara mengenai otoritas raja. Kalau kita tahu kita adalah orang benar, orang yang dibenarkan oleh darah Yesus, yang dijadikan benar, kita harus tahu bahwa ada otoritas Tuhan di dalam hidup kita. Ada otoritas yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kasut, ya, kelayakan. Di dalam perjanjian lama, kalau Musa ketemu Tuhan, Tuhan bilang tanggalkan kasutmu. Musa itu menggambarkan hukum Taurat, menggambarkan hamba. Hamba ketemu Tuhannya, dia harus tanggalkan sepatunya. Tanggalkan sepatu kita, saudara. Kita bukan datang ke gereja harus lepas sepatu, ya. Itu berbicara mengenai hati, ya, yang berbicara mengenai status hamba. Ini bicara mengenai Tuhan suruh pakai sepatu itu maksudnya apa? Ini bicara tentang kelayakan kita hari ini, kita adalah anak-anaknya, saudara. Nah, kemudian apa? Ayat berikutnya dikatakan, ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, marilah kita makan dan bersuka cita. Ya, bapaknya lebih kehilangan. Bapaknya bersuka cita, anak bungsunya ditemukan, saudara. Anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Ayat 25, tapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dekat rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tarian-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa arti semuanya itu. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun. Dan karena ia mendapatnya kembali dengan sehat, maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan bicara dengan dia. Tapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tapi kepadaku belum pernah Bapa berikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Nah, saudara, saya ingat tadi, anak bungsu, dia terhilang, ya. Dan kenapa dikatakan dia terhilang? Karena dia tidak menyadari siapa dirinya di hadapan bapaknya. Dia mengatakan dirinya adalah hamba. Dia mengatakan dirinya adalah orang upahan. Tadi saya bilang pertobatan itu bukan sekedar penyesalan, saudara. Pertobatan adalah ketika saudara menyadari siapa diri saudara di hadapan Tuhan. Engkau adalah bab, engkau adalah anak. Engkau punya status adalah anak Bapa di surga yang dicintai. Saudara tahu? Yang terhilang itu bukan cuma anak bungsu, saudara. Jadi yang terhilang ini dua-dua anak terhilang. Yang satu terhilang di luar, yang satu terhilang di dalam rumah. Yang satu terhilang di luar rumah, yang satu terhilang dalam rumah. Yang sulung terhilang dalam rumah karena apa? Sekalipun, saudara perhatikan, yang sulung ini berkata, aku tidak pernah melanggar perintah Bapa. Aku selalu lakukan semua yang Bapa suruh. Ini orang, kalau jadi orang Kristen hari ini, orang Kristen yang luar biasa, saudara. Tidak pernah absen pelayanan, ya. Kalau ada gereja satu hari ibadah 5 kali, lima kali dia datang. Doa puasa datang, doa malam datang, ya kan? Tiap hari datang ke gereja. Wah, saudara, pelayanan kemana-mana ikut semua, ya. Pelayanan di gereja semua ikut, mulai dari usher, mulai dari singer, semua ikut, maha hadir kalau gitu, saudara. Nah, saudara tahu, apakah dengan kita melakukan semua itu menjadikan kita berharga di hadapan Tuhan? Menjadikan kita disayang sama Tuhan? Nah, saudara perhatikan, saudara. Ini satu konsep yang salah bagaimana kita mengenal Tuhan. Jangan pikir, ya karena engkau rajin melayani. Jangan pikir karena engkau tidak pernah absen doa puasa. Jangan pikir karena engkau selalu pergi ke ladang misi. Jangan pikir karena engkau selalu melayani Tuhan setiap waktu, bahkan sepenuh waktu. Itu yang menjadikan hidupmu disayang sama Tuhan. Itu yang menjadikan hidupmu berharga di hadapan Tuhan. Saudara, kita tidak pernah bisa membayar kasih Tuhan di dalam hidup kita. Sama seperti anak sulung ini. Waktu dia bilang, Bapa, aku tidak pernah melanggar perintah Bapa. Aku tidak pernah
melawan Bapa. Tetapi Bapa tidak pernah kasih aku anak kambing untuk aku bersenang-senang dengan teman-temanku. Saudara, ternyata anak sulung tidak mengerti hati Bapa juga. Saudara tahu, pertobatan itu bukan sekedar apa yang dilakukan. Pertobatan itu adalah bagaimana engkau mengenal hati Bapa. Makanya saya pernah buat pernyataan gini, saudara. Pertobatan itu bukanlah ya dari tidak merokok, kemudian dari merokok tidak merokok. Pertobatan itu bukan sekedar dari mencuri tidak mencuri. Itu buah pertobatan. Ya. Tapi pertobatan itu dimulai dari hati kita yang menyadari bahwa kita adalah anak Bapa. Betapa besar cinta Tuhan dalam hidup kita. Sama seperti Petrus. Waktu dia menyadari, Tuhan pernah bilang sama dia, Petrus, ingat, iblis telah menampik kamu untuk menjatuhkan kamu. Tapi aku berdoa, kata Yesus, imanmu jangan gugur ya Petrus. Saudara tahu, iman itu adalah tetap datang pada Yesus, tetap lihat dia, tetap pandang pada dia dalam segala situasimu, tetap datang pada Yesus apapun keadaan. Saudara tahu, hari-hari ini mungkin engkau sedang mengalami banyak kegagalan. Hari-hari ini engkau sedang mengalami banyak tantangan. Hari-hari ini engkau sedang mengalami banyak pergumulan. Kuncinya cuma satu, datang pada Yesus. Ya, bukan sekedar penyesalan, bukan sekedar pertobatan itu bukan sekedar penyesalan. Pertobatan adalah kita tahu hati Tuhan terhadap hidup kita. Nah, saudara, anak sulung ini Yesus menggambarkan seperti orang-orang pada waktu itu ahli Taurat, orang Farisi. Ya, dia menggambarkan bagaimana hati mereka. Mereka selalu menampilkan bahwa mereka selalu bisa lakukan yang baik. Mereka selalu merasa mereka itu orang yang berkenan di hadapan Tuhan karena apa yang mereka kerjakan, saudara. Nah, saudara, ini sebagai sebuah pelajaran buat kita. Saudara, mungkin ada yang nonton hari ini engkau seperti anak bungsu. Engkau terhilang di luar rumah. Engkau merasa hidupmu hancur-hancuran. Dan karena engkau gagal, engkau ada di luar rumah, engkau merasa Tuhan tidak lagi sayang sama hidupmu. Saudara, atau engkau ada di dalam rumah seperti anak sulung. Engkau terhilang dalam rumah. Engkau selama ini selalu melayani Tuhan dengan setia. Engkau tidak pernah lalai melakukan semua apa yang Tuhan suruh. Engkau merasa engkau sibuk dengan semua kegiatan. Engkau selalu merasa bahwa engkau sudah lakukan sesuatu buat Tuhan. Dan ketika engkau mengalami hal buruk dalam hidupmu, engkau mulai protes sama Tuhan. Engkau mulai bilang sederetan daftar kebaikan yang engkau sudah kerjakan buat Tuhan. Engkau udah mulai bilang sama Tuhan, Tuhan, aku kan udah buat ini Tuhan. Aku udah melayani Tuhan. Aku udah lakukan ini Tuhan. Kenapa aku mengalami hal buruk ini? Saudara, waktu kita bilang seperti itu, sebenarnya kita sedang ukur kasih dan kebaikan Tuhan. Itu berdasarkan apa yang bisa kita buat, saudara. Saudara, kita tidak pernah bisa ukur kebaikan Tuhan ya dengan apa yang kita buat. Kasihnya tidak pernah berubah dalam hidup kita. Engkau tidak bisa menambahkan kasihnya, dan engkau tidak bisa membuat kasihnya berkurang dalam hidupmu. Bukan karena apa yang kau buat, saudara. Seringkali situasi itu membuat kita dibuat meragukan Tuhan dalam hidup ini. Saya ingin kasih kesaksian, saudara. Ya, waktu istri saya hamil anak yang kedua. Waktu itu kami sudah melayani Tuhan, dan kemudian usia kandungan waktu itu sekitar 2 bulan sampai 3 bulan ya. Pada waktu malam itu tiba-tiba istri saya berteriak dari tempat tidur, dan kemudian dia pergi kamar mandi dan darah udah keluar banyak, saudara. Pada waktu itu, saudara, dalam hati saya, dan waktu itu kami sempat berpikir, Tuhan, ini kenapa Tuhan? Waduh, saya lihat itu darah begitu banyak, saudara. Darah begitu banyak itu saya merasa ini udah gugur ini anak. Anak ini sudah tidak ada lagi. Dan pada waktu itu sempat timbul ya semacam intimidasi dan semacam perasaan kecewa. Waktu itu seperti Tuhan bilang, bukan seperti Tuhan bilang, maafkan, itu seperti ada yang bilang, sudah tidak usah melayani Tuhan. Kamu udah melayani Tuhan, udah lakukan yang terbaik buat Tuhan. Tapi kenapa seperti ini terjadi? Seperti ada bisikan untuk supaya kecewa sama Tuhan. Nah, saudara, pada waktu itu tiba-tiba Tuhan ingatkan kami untuk menyanyikan sebuah lagu, Yesus Engkau baik, Yesus baik, Yesus baik, Yesus baik. Nah, di situ kami belajar mengucap syukur
ya atas segala apa yang kami alami dalam hidup ini. Kami mau lihat kebaikan Tuhan itu bukan berdasarkan situasi kita. Kebaikan Tuhan itu bukan berdasarkan apa yang bisa kita buat buat Tuhan. Waktu kami menaikkan pujian seperti itu, saudara, yang mulai merasakan hadirat Tuhan itu melawat. Dan saudara tahu, ya, kandungan istri saya, kemudian dokter yang ada di Kupang berkata suruh kuret. Kemudian tapi kami akhirnya putuskan kami berangkat ke Surabaya dengan kandungan yang sudah kandungan yang darah semua. Waktu itu kami berangkat ke Surabaya dan puji Tuhan, waktu itu dokter periksa, itu kandungan yang masih ada, saudara. Dan akhirnya apa, saudara? Istri saya bed rest dari usia kandungan sekitar 3 bulan sampai melahirkan. Dan anak itu lahir normal, saudara. Anak itu lahir normal tanpa kekurangan satu apapun. Dan hari ini anak itu sudah usianya udah 15 tahun, saudara, sehat tanpa kekurangan satu apapun. Nah, Bapak saudara, saya ingin bilang gini, saudara, jangan pernah ukur kasih dan kebaikan Tuhan itu berdasarkan situasi dan keadaan kita. Jangan pernah ukur kasih dan kebaikan Tuhan berdasarkan apa yang bisa engkau buat buat Tuhan. Ya, Tuhan tegur pada orang Farisi dan ahli Taurat pada waktu itu. Makanya Tuhan kasih perumpamaan ini. Kamu pikir kamu itu melakukan semua ini yang membuat Tuhan mengasihi kamu? Tuhan bilang ini, dia kasih perumpamaan, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Sebenarnya Tuhan mau bilang gini, bukan berdasarkan kebaikan kita Tuhan itu sayang sama kita. Ya, saudara, kenapa Tuhan itu sangat keras dengan ahli Taurat dan orang Farisi? Karena ahli Taurat, orang Farisi selalu menampilkan yang terbaik yang mereka punya, dan apa yang mereka tampilkan itu seolah-olah bisa membuat Tuhan sayang sama mereka. Saudara, Tuhan tegur keras di situ. Tuhan bilang, aku mengasihi kamu bukan karena apa yang bisa engkau buat, tapi karena aku mencintai hidupmu. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi dari 3 perumpamaan ini kita bisa melihat kasih Allah Tritunggal buat hidup kita. Kalau saudara hari ini, saudara yang nonton, saya akan berdoa buat saudara. Ya, kalau saudara merasa bahwa hidup saudara tidak berarti, tidak berharga, saudara merasa bahwa kasih Tuhan berkurang dalam hidup saudara, mungkin karena kegagalan saudara, mungkin karena situasi saudara, mungkin karena saudara seperti anak bungsu yang terhilang di luar. Saudara, engkau mulai merasa bahwa dia Tuhan yang jauh dari hidupmu, dia Tuhan yang tidak pernah jauh, saudara. Atau engkau seperti anak sulung yang kau mulai ukur, ya, kasih Bapa berdasarkan apa yang sudah engkau kerjakan buat Tuhan. Saudara, pertobatan, metanoia, perubahan cara pikir. Cara pikir terhadap apa? Terhadap Bapa yang pertama, terhadap Tuhan. Kalau saudara punya cara pikir yang benar terhadap Tuhan, engkau bisa bangun hubunganmu yang benar dengan Tuhan. Dan kalau engkau bisa bangun hubunganmu yang benar dengan Tuhan, engkau bisa ngalamin segala berkat kasih-Nya, kesetiaannya. Engkau bisa menikmati Dia. Saudara tidak hidup dengan sebuah ketakutan. Engkau tidak hidup dengan sebuah kebimbangan dalam hidup. Engkau tidak hidup dengan sebuah intimidasi, selalu merasa bahwa ada yang kurang, kayaknya ada Tuhan, ada yang kurang dalam hidupku, yang kurang Tuhan mau. Saudara, kita tidak pernah bisa merasakan sebuah sukacita yang sesungguhnya. Tapi hari ini firman Tuhan datang dalam hidup kita. Dia berkata, engkau berharga. Ingat, kita jadi anak itu bukan karena pencapaian kita. Jangan pernah ukur status saudara berdasarkan pencapaian saudara. Kita jadi anak itu karena kelahiran. Demikian pula kita jadi anak Bapa bukan karena pencapaian kita, tapi karena kelahiran kita di dalam Kristus. Anak bisa gagal, bisa. Tapi statusnya tidak pernah berubah. Tidak ada mantan anak. Ya, tidak ada mantan anak. Kalau kita tahu bahwa kita adalah anak, mungkin hidup kita bisa gagal, mungkin hidup kita bisa dalam masalah, mungkin hidup kita bisa dalam tantangan, tapi itu tidak pernah bisa merubah status kita di hadapan Bapa di sorga. Amin, saudara. Saya mau berdoa buat saudara. Ya, saya mau berdoa buat saudara. Saudara malam hari ini, kalau saudara yang sedang menyaksikan malam hari ini, ya nanti saudara kalau mau minta permohonan doa juga boleh dituliskan di situ. Ya, nah saudara ikuti, saudara terima malam hari ini kasih Bapa. Dan saya percaya kasih Bapa itu akan melawat hidup saudara.
Kasih Bapa itu akan memulihkan hidup saudara. Kasih Bapa itu akan memperbaharui hidup saudara dan saya. Mari saja kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, Bapa yang baik, aku berdoa buat setiap anak-anakmu yang sedang nonton di rumah Tuhan. Baik secara live maupun secara siaran ulang. Aku berdoa dalam nama Yesus. Kami sudah dengar firman Tuhan, bahwa pertobatan itu adalah metanoia. Bagaimana perubahan cara pandang kami terhadap Tuhan. Bagaimana hati Tuhan terhadap kami. Tuhan itu selalu merindukan kami. Dia selalu datang. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Bahkan Tuhan tidak pernah biarkan kami berjalan sendirian. Tapi seringkali cara pandang kami terhadap Tuhan yang salah Tuhan. Malam hari ini Tuhan, aku berdoa buat setiap anak-anakmu yang ada di rumah. Buat anak-anakmu yang sedang ngalamin luka batin, intimidasi, mengalami kegagalan dalam hidup mereka. Bapa, aku berdoa dalam nama Yesus. Malam hari ini Tuhan, Engkau menjamah setiap anak-anakmu. Malam hari ini Tuhan, Engkau melawat setiap anak-anakmu. Aku berdoa dalam nama Yesus, hadirat Tuhan, jamahan Tuhan melawat setiap anak-anakmu malam hari ini. Di dalam nama Yesus, Engkau pulihkan setiap hati yang terluka Tuhan. Engkau balut kembali dengan kasih-Mu Tuhan. Engkau adalah Bapa kami. Engkau Bapa yang mencintai setiap kami lebih dari segalanya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Engkau yang mengenal setiap anak-anakmu dalam pergumulan apapun yang mereka sedang hadapi. Tuhan tidak pernah tinggalkan engkau. Tuhan selalu ada bersamamu dalam setiap apapun yang sedang kau jalani. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, 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 amin. Haleluya. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Puji Tuhan. Yang menyaksikan, saya menyapa ya. Saudara yang mau tulis permohonan doa bisa tulis dalam kolom komentar. Saudara juga bisa bagikan berita kabar baik ini. Kalau saudara mau follow bisa di dalam halaman saya, karena di pertemanan pribadi sudah penuh, supaya setiap kali saya posting sesuatu, Bapak saudara bisa dapatkan notifikasinya. Dan melalui siaran ini saya juga selalu menyampaikan kabar baik saudara. Puji Tuhan, saya menyapa setiap kita yang ada di rumah. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, selamat malam.